Pengertian membaca. Membaca adalah menerjemahkan simbol ke dalam suara yang dikombinasi dengan kata-kata yang disusun sehingga kita dapat belajar memahaminya. Pendapat para ahli mengenai pengertian membaca. Yang pertama yaitu menurut Mr. Tampu-Bolon. Menurut Mr. Tampu-Bolon, membaca dapat diartikan sebagai pemikiran, sehingga dalam pemahaman dialek sebuah tulisan dengan metode membaca sebagai proses penalaran. Yang kedua yaitu menurut Yunus. Menurut Yunus, membaca adalah aktivitas membaca yang bertujuan agar mendapatkan informasi yang disampaikan di dalam bahan bacaan. Yang ketiga yaitu menurut Tarigan. Menurut Tarigan, membaca adalah proses memperoleh pesan yang disampaikan oleh penulis melalui bahasa tulis. Yang terakhir yaitu menurut Nurhati. Menurut Nurhati, membaca yaitu proses yang sangat kompleks yang melibatkan banyak faktor. B. Cara membaca. Berdasarkan cara membaca dibedakan menjadi A. Membaca bersuara atau membaca nyaring, yaitu membaca yang dilakukan dengan bersuara. Biasanya dilakukan siswa kelas tinggi. B. Membaca dalam hati, yaitu membaca dengan tidak mengeluarkan suara atau kata-kata. Dengan membaca dalam hati, siswa akan lebih berkonsentrasi sehingga lebih cepat memahami isi bacaan. C. Membaca teknik. Hampir sama dengan membaca keras, yaitu meliputi pembelajaran membaca dan pembelajaran membacakan. Membaca teknik lebih formal, mementingkan kebenaran pembaca serta ketepatan intonasi dan jeda. Tujuan dan manfaat membaca. Yang pertama tujuan. Adapun tujuan membaca secara umum yaitu mampu membaca dan memahami teks pendek dengan cara lancar atau bersuara beberapa kalimat sederhana dan membaca puisi, memahami ide, kemampuan menangkap makna dalam bacaan secara utuh baik dalam teks bebas, narasi, prosa ataupun puisi yang disimpulkan dalam suatu karya tulis atau tidak tertulis. Kemudian manfaat. Manfaat membaca adalah sebagai berikut. A. Memperoleh banyak pengalaman hidup. B. Memperoleh pengetahuan umum dan berbagai informasi tertentu yang sangat berguna bagi kehidupan. C. Dapat mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Dapat memperkaya perbedaan kata, ungkapan, istilah, dan lain-lain yang sangat menunjang keterampilan menyimak, berbicara, dan menulis. Perbandingan pendapat para ahli. 1. Persamaan. Dari banyaknya pengertian membaca menurut para ahli, baik secara tersirat maupun tersurat, terdapat sebuah persamaan, yaitu membaca adalah sebuah proses pemahaman yang dilakukan pembaca terhadap bacaan yang berbentuk kata-kata atau bahasa tulis. Terdapat pula persamaan dari pendapat Yunus dan Tarigan, yakni membaca bertujuan untuk memperoleh informasi dari penulis atau bahan bacaan. 2. Perbedaan. Para ahli memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai pengertian membaca, seperti Mr. Tampu-Bolon yang mengartikan membaca adalah sebuah pemikiran. Yunus mengartikan bahwa membaca adalah aktivitas membaca untuk mendapatkan informasi. Tarigan yang menuliskan bahwa arti membaca adalah proses untuk memperoleh pesan. Sedangkan Nurhati menyebutkan bahwa arti membaca adalah proses yang sangat kompleks dan melibatkan banyak faktor. Kesimpulan. Berdasarkan materi di atas, dapat disimpulkan bahwa membaca adalah menerjemahkan simbol ke dalam suara yang dikombinasikan dengan kata-kata disusun sehingga kita dapat belajar memahaminya dan kita dapat membuat katalog. Membaca pun ada tata caranya tersendiri, yaitu membaca bersuara, membaca dalam hati, dan membaca keras. Selain itu, membaca juga memiliki tujuan dan manfaatnya. Dari beberapa pendapat para ahli, juga ada persamaan dan perbedaan pendapat. Dan dari beberapa pendapat tersebut, ada juga kelebihan dan kekurangannya. Pendekatan yang melatar belakangi dari membaca ada 3. Yang pertama, pendekatan konseptual. Pendekatan ini meliputi macam-macam metodologi pendekatan yang kesemuanya berangkat dari satu konsepsi tentang membaca dan berkesudahan dengan satu model tertentu tentang proses membaca. Tokoh dalam pendekatan ini adalah Kenneth S. Goodman. Ia menyatakan bahwa membaca pada hakikatnya merupakan proses komunikasi, yaitu komunikasi antara pembaca dengan tutur tertulis yang dibacanya. Hal tersebut merupakan yang melatar belakangi pendekatan konseptual. Yang kedua yaitu pendekatan empirikal. Terdapat beberapa teori yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama
yaitu membaca sebagai proses berpikir. Teori ini dicetuskan oleh Edward Thorndike. Menurutnya, berpikir adalah suatu kegiatan jiwa yang tidak dapat dipisahkan dari proses membaca. Yang kedua yaitu teori yang memandang proses membaca sebagai penerapan seperangkat keterampilan. Tokohnya yaitu William S. Gray. Yang ketiga yaitu teori memandang membaca sebagai proses mempersepsi. Dalam teori ini banyak memanfaatkan ilmu jiwa yang menerangkan bagaimana proses mempersepsi dalam kegiatan membaca. Keempat yaitu teori visual. Teori visual yaitu teori yang memandang membaca semata-mata sebagai kegiatan visual. Dan terakhir yaitu teori pengalaman bahasa. Dalam permulaannya, teori ini memegang konsep bahwa kegiatan membaca merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari proses perkembangan bahasa. 3. Pendekatan eksperimental. A. Eksperimental pemahaman. Masalah yang dikaji pada dasarnya berkisar pada proses pemahaman atau penangkapan makna dari tuturan tertulis yang dibaca. Teori yang dimanfaatkannya sebagai proses atau kegiatan menangkap makna dari bacaan. Beberapa penemuan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengajaran membaca antara lain: 1. Penemuan mengenai proses mempersepsi makna. 2. Penemuan mengenai pembentukan konsep dalam membaca, yaitu simbolik tentang hal-hal yang direspon pembaca dari bacaan. 3. Penemuan mengenai peranan penguasaan bahasa membaca dalam proses memahami makna pada waktu membaca. B. Jenis kemampuan intelektual. F.B. Davis menganalisis tes Batra kepada siswa di Amerika. Davis menyimpulkan bahwa jenis keterampilan intelektual yang diterapkan membaca dalam membaca komprehensif yaitu 1. Mengingat makna kata dan menarik kesimpulan tentang makna suatu kata dari konteks bacaan. 2. Menangkap makna tersurat dari bagian-bagian bacaan, mengkerangkakan ide-ide dalam bacaan. 3. Menarik kesimpulan tentang isi bacaan. Dan 4. Menangkap tujuan atau maksud pengarang bacaan, sikapnya, seleranya, dan teknik pemaparannya. Sperrit menganalisis kembali jenis keterampilan intelektual. 1. Menarik kesimpulan tentang isi bacaan. 2. Mengingat makna kata. 3. Mengikuti struktur bacaan. Dan 4. Menangkap maksud dan tujuan pengarang bacaan, sikap dan seleranya. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses membaca. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses membaca adalah faktor intelijensia, sikap, perbedaan jenis kelamin, penguasaan bahasa, status ekonomi sosial, bahan bacaan, dan guru. Intelijensia yang dikonsep sebagai kemampuan mental atau potensi belajar telah dibuktikan berpengaruh terhadap proses pemahaman dalam membaca hampir pada setiap jenjang pendidikan. Pengaruhnya dibuktikan dengan hasil-hasil penelitian yang menunjukkan bahwa hasil tes intelijensia memiliki korelasi positif yang cukup tinggi dengan hasil tes membaca komprehensif.